everybody, how are you today? And I hope kita semua baik-baik aja. Dan semoga di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kita semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Okay guys, let me introduce myself. My name is Putri Intan Ramadhani and I'm from TBI 5. Dalam kesempatan ini aku mau bahas pelajaran PKN yang judulnya Oke guys, sebelum itu aku mau ngasih tahu udah berapa bulan terakhir ini kita itu belajar melalui daring, tapi kita semua harus tetap waspada. Ini semua karena ada musibah yang sedang menimpa kita, menimpa seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Jadi kita itu diperintahkan dari pemerintah untuk tetap ada di rumah, stay at home. Jadi kita belajar juga harus dari rumah guys. Jadi dalam kesempatan ini aku akan membahas tentang negara. Tidak dapat dipungkiri lagi kita hidup dalam suatu negara. Tapi apakah kita semua sudah mengetahui atau memahami apa sih arti negara itu sendiri? Kita sebagai warga negara harus mengetahui arti negara serta fungsi negara. Negara secara umum yaitu suatu daerah tertentu yang ditempati oleh sekumpulan orang, dikelola oleh seorang pemimpin yang diakui oleh bawahannya sebagai pemilik kedaulatan. Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Adapun negara menurut para ahli ialah Profesor Miriam Budiajo mengatakan, negara ialah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan ditaati oleh rakyatnya. Dan menurut Profesor Raden Djoko Seotono, SH mengatakan, negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah pemerintahan yang sama. Next, ke sifat negara. Jadi sifat negara itu ada 3. Yang pertama memaksa, yang kedua monopoli, dan yang ketiga ada mencakup semua. Yang pertama itu memaksa. Memaksa artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekerasan fisik secara sah agar ketertiban dan keamanan dalam masyarakat tidak tercapai, sehingga tidak timbul anarkis. Jadi guys, sifat memaksa itu perlu dimiliki oleh suatu negara supaya peraturan perundang-undangan ditaati, sehingga penertiban dalam masyarakat dapat dicapai sekaligus mencegah anarki. Sarana yang digunakan adalah polisi dan tentara. 2. Monopoli, yaitu hak negara guna melaksanakan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat, sehingga negara dapat menyatakan bahwa kepercayaan atau aliran politik tentu dilarang hidup dan berkembang. Yang ketiga itu mencakup semua, artinya setiap peraturan perundang-undangan itu berlaku untuk semuanya tanpa terkecuali. Tujuan negara. Negara dibentuk oleh suatu bangsa dengan tujuan melindungi seluruh rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara harus tegak dan kuat agar tidak mudah dihancurkan oleh pihak-pihak atau bangsa lain yang tidak senang terhadap negara. Fungsi negara secara umum terbagi 4. Yang pertama, melaksanakan ketertiban dan keamanan. Yang kedua, ada fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ketiga, fungsi pertahanan dan keamanan dan juga menegakkan keadilan. Kita
Kita bahas yang pertama, yaitu melaksanakan penertiban. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat, yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara. Dan yang kedua ada fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan. Makanya negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Lanjut, yang ketiga ada fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara tersebut. Dan yang terakhir ada fungsi keadilan. Jadi fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara yang menganut bentuk negara kesatuan, salah satunya adalah negara kita yang tercinta, Indonesia. Maka dari itu Indonesia sering disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut dengan NKRI. Yang kedua ada negara federasi atau serikat. Nah, bentuk negara federasi ini sangat cocok digunakan oleh negara yang memiliki kawasan yang sangat luas, sehingga untuk dapat melaksanakan semua pemerintahannya secara menyeluruh dengan baik, maka dibutuhkan adanya pembagian pusat dari pemerintah pusat kepada unsur-unsur daerah di bawahnya seperti negara bagian, wilayah, republik, provinsi, dan lainnya. Dan yang ketiga ada negara berbentuk konfederasi. Negara konfederasi adalah negara yang terdiri atas persatuan beberapa negara yang berdaulat. Persatuan tersebut diantaranya dilakukan demi mempertahankan kedaulatan dari negara-negara yang masuk ke dalam konfederasi tersebut. Baiklah teman-teman, terima kasih kalian sudah mendengarkan pembahasan dari aku tentang negara, yang aku harap kalian semua bisa mengerti, dan aku minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan jangan lupa like, comment. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.